Baik, sekarang kita akan masuk sesi kedua dari doktrin Alkitab atau bibliologi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini kami akan belajar sesi kedua dari doktrin Alkitab. Mohon pimpinan dari Roh Kudus agar kami mengerti, bahkan lebih jauh lagi mencintai Tuhan dan firman Tuhan dan menaati firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu di dalam persiapannya dan keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dalam sesi kedua ini merupakan lanjutan dari sesi pertama. Saya memberi tema apa alasan menerima Alkitab sebagai firman Allah. Tetap dasar dari doktrin Alkitab adalah firman Allah itu pada 2 Timotius 3 ayat 16. Saya baca kembali, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Penulisannya dipimpin Roh Kudus, sehingga Alkitab firman Allah. Nah, pada bagian sesi yang pertama, saya sudah menyampaikan bahwa apa alasan kita menerima Alkitab sebagai firman Allah. Ada 3 alasan utama dari kesaksian Allah Tritunggal. Ya, pertama adalah kesaksian keberadaan Tuhan. Slide ditayangkan. Ya, sudah saya jelaskan bahwa Allah itu ada secara akali, logika, karena Allah sudah mewahyukan diri melalui wahyu umum, maka jelas Allah itu ada, maha kuasa, maha hikmat, sempurna, sehingga firman-Nya adalah sempurna. Sekarang kita masuk pada kesaksian kedua dari Allah Tritunggal, yaitu kesaksian dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, berbicara tentang Tuhan Yesus, maka di sini bisa kita melihat dan mendekati mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Secara akali, secara pemikiran rasional manusia, itu memang sungguh benar. Tetapi dasar kita menyambut dan percaya Tuhan Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan, sehingga kita diberi iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mengawali kesaksian Tuhan Yesus ini, maka saya mencoba menyampaikan alasan rasional dan juga alasan secara biblikal, yaitu karena pekerjaan Roh Kudus, maka kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, secara rasional, Tuhan Yesus itu mengklaim dirinya adalah Mesias. Lebih jauh lagi, Tuhan Yesus itu mengklaim dirinya adalah Allah sendiri. Salah satu ayat, yaitu ketika dia berbicara kepada para pemimpin Yahudi, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, Tuhan Yesus sudah ada. Ini menimbulkan kebencian, kemarahan para pemimpin Yahudi. Mengapa? Karena klaim atau perkataan Tuhan Yesus itu menyatakan
bahwa Dia adalah Allah. Ketika Tuhan Yesus katakan sebelum Abraham ada, berarti pada masa lampau, pada satu titik tertentu, Tuhan Yesus itu sudah selalu ada. Itu dalam bahasa aslinya. Siapa yang selalu ada? Keberadaan yang terus-menerus ada. Keberadaan yang terus-menerus ada itu berarti penyebab dari segala sesuatu yang ada sesudahnya. Keberadaan yang terus-menerus ada itu berarti adalah Allah. Ini merupakan klaim, pernyataan Tuhan Yesus yang tegas, jelas kepada orang Yahudi, khususnya para pemimpin Yahudi. Itu menimbulkan kemarahan, kebencian. Dan kita melihat banyak sekali perkataan Tuhan Yesus dan disertai dengan mujizatnya menyatakan Dia adalah Allah, Dia adalah Yahweh perjanjian lama. Tuhan Yesus berulang-ulang mengatakan, akulah, akulah. Dia menyatakan keilahiannya, kealahannya. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Hanya Dia jalan satu-satunya menuju Allah. Jalan keselamatan. Dia adalah kebenaran. Allah adalah kebenaran. Allah adalah sumber kebenaran. Yesus mengklaim dirinya kebenaran. Jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus mengklaim dirinya Dia sumber hidup. Dia sumber hidup secara biologis, jasmani, tapi Yesus Kristus juga sumber hidup kekal. Artinya, hidup dengan kualitas seperti hidupnya Tuhan Allah. Hidup kekal artinya hidup yang berelasi kembali dengan Tuhan Allah. Jadi Yesus mengatakan Dia adalah hidup. Yesus mengklaim dirinya, akulah sebagai Allah. Nah, pernyataan Tuhan Yesus ini bisa dipertanyakan secara logika. Paul Little dan Josh McDowell memberi argumentasi rasional tentang mengapa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Allah. Dan perkataannya bisa kita imani. Statement, klaim-klaim Tuhan Yesus itu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, apakah klaimnya ini salah atau benar? Kalau klaimnya salah, berarti tidak benar. Tapi kalau klaimnya tidak salah, berarti benar. Nah, yang pertama, apakah klaim Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Allah? Jika kita melihat klaimnya ini salah, bisa kita lihat lagi, apakah Tuhan Yesus sadar bahwa klaimnya ini salah? Kalau Dia sadar klaimnya ini salah, berarti Tuhan Yesus seorang penipu. Tapi benarkah Dia seorang penipu? Jelas seluruh Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, khususnya lagi kitab Injil, keempat kitab Injil, menunjukkan di sepanjang hidupnya Tuhan Yesus berkata benar, bertindak benar. Tidak ada tipu muslihat, tidak ada dosa di dalam perkataan maupun perbuatannya. Para murid yang dekat dengan Dia, yang hidup 24 jam bersama dengan Tuhan Yesus, menyaksikan Tuhan Yesus itu benar, tidak berdosa. Dan kita melihat di sepanjang sejarah setelah Yesus Kristus mati, bangkit, kembali ke surga,
Sudah 2000 tahun lebih. Tidak ada satupun bukti yang menyatakan atau bisa memperlihatkan bahwa Yesus pernah berdusta. Sebaliknya, semua pernyataannya benar adanya. Kalau Tuhan Yesus menyatakan dia Allah, dia sadar bahwa ini satu kesalahan, berarti dia adalah iblis atau pengikut iblis. Apakah benar tuduhan ini? Tidak benar. Karena di sepanjang pelayanannya justru Tuhan Yesus mengusir berulang kali roh-roh jahat. Ketika dipertanyakan oleh para pemimpin Yahudi bahwa Yesus menggunakan kuasa kegelapan mengusir roh jahat, Tuhan Yesus membantah bahwa tidak mungkin sesama roh jahat menghancurkan kerajaannya. Sebaliknya, Tuhan Yesus setiap dia mengusir roh jahat dari orang yang dirasuki roh jahat, maka roh jahat itu pergi untuk seterusnya. Jadi, dia adalah Sang Mesias, Allah sendiri yang turun ke dunia, yang melawan kuasa kegelapan. Jadi tuduhan bahwa Yesus iblis atau adalah kawanan dari kelompok kegelapan jelas tidak benar. Lalu kita melihat lagi, kalau memang ini salah, Yesus tahu itu salah, berarti dia seorang yang bodoh. Apakah benar? Tidak. Di sepanjang hidup dan pelayanannya, Yesus justru memiliki hikmat yang luar biasa, bahkan hikmat yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Dia dituduh, dia dijebak oleh para pemimpin Yahudi. Tuhan Yesus selalu bisa memberi jawaban-jawaban yang cerdas, yang penuh hikmat. Jadi kita melihat tuduhan bahwa Tuhan Yesus mengklaim dan klaimnya ini salah, dia tahu itu salah, itu gugur. Tuduhan itu tidak benar. Nah, jika tuduhan itu bahwa klaimnya salah, Tuhan Yesus tidak sadar akan hal itu, apakah benar? Kalau dia tidak sadar, berarti dia adalah seorang yang tidak waras atau seorang yang gila. Namun jika kita melihat catatan Alkitab, tidak ada bukti bahwa Yesus mengalami kelemahan pemikiran, kelemahan jiwa. Bahkan ketika dia akan disalibkan di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Dia sepenuhnya berserah kepada Allah Bapa. Dan setelah berdoa, dia memiliki semangat, keberanian, ketegasan menghadapi musuh-musuh yang menangkapnya. Jiwanya tenang, agung, luar biasa. Bahkan ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib, dia menderita begitu dahsyat, semalam-malaman tidak tidur. Fisiknya, tubuhnya habis dicambuk dan penuh dengan luka. Digantung di kayu salib. Dia harus menarik nafas dengan menjejakkan kakinya supaya bisa menarik nafas lalu menurunkan lagi badannya agar melepaskan nafasnya. Dan itu berlangsung selama berjam-jam. Apakah Tuhan Yesus terganggu jiwanya? Tidak. Jiwa Tuhan Yesus tetap tenang, bisa menghadapi penderitaan, bahkan dia mengucapkan perkataan-perkataan yang agung mulia. 7 perkataan yang agung selama dia di kayu salib. Jadi kesimpulannya, tuduhan bahwa Yesus Kristus klaimnya tidak benar tentang Allah, itu gugur. Yang mengatakan dia dengan sadar
membuat klaim yang salah, atau dia tidak sadar membuat klaim yang salah. Semuanya ini gugur tuduhan-tuduhan ini. Jadi kesimpulannya, jika klaimnya itu tidak salah, berarti klaimnya benar adanya. Dan kebenaran perkataan Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah, dia adalah juru selamat, dia adalah Sang Mesias, diteguhkan melalui pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Diteguhkan melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan di sepanjang pelayanannya. Diteguhkan melalui apa? Dia mati, pada hari ketiga dia bangkit. Dia naik ke sorga. Peristiwa-peristiwa ini disaksikan oleh orang banyak. Ini berarti sah secara hukum. Hukum menuntut cukup 2 saksi. Tapi setelah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, 1 Korintus 15 mencatat di dalam satu event, satu momen, 500 orang menyaksikan Yesus yang bangkit itu. Jadi, perkataan Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan Juru Selamat benar adanya. Karena itu, apa yang dia katakan, kita dapat meyakini dan menerimanya. Sebab itu, alasan kita percaya Alkitab firman Allah, karena Tuhan Yesus menyaksikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tentu pada masa Tuhan Yesus, Alkitab yang ada adalah Perjanjian Lama. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kitab Perjanjian Lama, firman Allah adanya. Ya. Perjanjian Baru, Tuhan Yesus hidupnya dan juga apa yang dia lakukan, kematiannya, kebangkitan, kenaikannya, dia persiapkan para murid menjadi saksi dan akhirnya akan menulis kitab Perjanjian Baru. Dan sekarang kita memiliki kitab Perjanjian Baru. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberi kesaksian bahwa Alkitab itu firman Allah. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sekarang kita melihat kesaksian dari Tuhan Yesus tentang Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama, kita melihat itu adalah Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan itu bersifat kekal. Dia katakan firman itu bersifat kekal. Ya, firman Allah itu bersifat kekal. Coba kita perhatikan di dalam Matius pasal 5 ayat 18. Matius pasal 5 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus berkata demikian dari Matius pasal 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi, kita melihat di sini, ya, Tuhan Yesus katakan bahwa sesungguhnya ini truly, pasti, ini hal yang sungguh, ini merupakan penegasan. Penegasan apa? Bahwa firman Allah itu kekal adanya. Selama belum lenyap langit dan bumi, dikatakan. Ada 2 anak kalimat di sini. Selama belum atau sampai, ya, ada 2 kali di sini. Yang pertama dikatakan selama belum lenyap langit dan bumi ini. Bagian terakhir dikatakan juga begitu, ya. Sebelum semuanya
terjadi. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus di sini dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa firman Allah itu bersifat kekal, ya. Jadi segala sesuatu harus digenapi. Seluruh rencana Allah itu tidak bisa dibatalkan. Seluruh rencana Allah itu harus terjadi. Dan rencana Allah itu yang sudah digenapi, perjanjian lama, nubuat-nubuatnya sudah digenapi di perjanjian baru, dan kita menikmati sampai hari ini, itu prinsipnya itu tetap tidak dibatalkan, tidak digugurkan. Contoh, adanya sistem korban. Untuk menghadap Tuhan harus membawa korban, dicurahkan darahnya. Ini sudah digenapi oleh karya Yesus di atas kayu salib. Dia mati, mencurahkan darahnya, menebus kita orang berdosa. Prinsip ini tetap berlaku. Bahwa untuk menghadap Tuhan Allah harus ada pengantara. Harus ada korban. Harus ada darah yang dicurahkan. Prinsipnya tetap kekal. Begitu juga kita melihat adalah misalnya upacara di bait suci. Bait suci memang sudah tidak ada. Digenapi di dalam diri Tuhan Yesus sebagai bait suci. Ketika Tuhan Yesus katakan, robohkanlah bait suci ini. Pada hari ketiga, dia akan dirikan. Itu menunjuk tubuhnya. Jadi konsep mengenai bait suci tetap berlaku. Yesus sebagai bait suci yang utama karena Allah hadir di dalam diri Yesus, melalui diri Yesus. Konsep bait suci ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dijadikan bait suci. Manusia dan komunitas manusia yang didiami Roh Allah. Jadi prinsip-prinsip di dalam Alkitab itu sifatnya kekal. Jadi kita melihat dari Matius 5 ayat 18 itu, firman Tuhan itu bersifat kekal. Ya. Lalu yang kedua, kesaksian Tuhan Yesus tentang firman Tuhan itu bahwa firman Tuhan itu diilhamkan oleh Tuhan. Ya. Coba kita lihat dalam ayat Matius 5 ayat 18 ini lagi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kita melihat di sini dikatakan satu iota. Iota di sini berarti huruf paling kecil dari kitab suci. Lalu satu titik. Satu titik ini berarti adalah goresan pena. Goresan terkecil dari kitab suci. Itu tidak akan dibatalkan, digugurkan. Dari hal yang kecil, yang teliti ini kita melihat. Inilah pimpinan Roh Kudus dalam penulisan kitab suci. Bukan cuma ide besarnya, tapi termasuk kata-katanya, termasuk huruf-hurufnya, termasuk goresan-goresan kecil. Di dalam bahasa Ibrani ada goresan yang di atas, ada di bawah, ada yang kecil. Nah, yang nampak kecil ini tidak boleh diabaikan. Yang kecil ini nampak sepele, tetapi tetap punya arti, punya makna. Ya, jadi kita melihat misalnya itu kata dalet dan res. Yang satu mengenai darah,
Yang kedua, tinggi. Nah, kalau dipakai istilah ini menunjuk pada darah perjanjian, salah gores, salah salin menjadi tinggi perjanjian. Itu cuma goresan saja yang kecil, ya, dikatakan ini satu titik pun itu sudah bisa menyimpangkan arti maknanya. Maka kita melihat di sini Tuhan Yesus mengakui keilhaman dari kitab suci, bahwa kitab suci itu ditulis di bawah pimpinan Roh Kudus. Para penulisnya dipimpin sehingga mereka bisa menulis dengan benar menurut pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, tetapi juga dengan ketelitian yang dipimpin Roh Kudus. Jadi kita melihat Tuhan Yesus mengakui keilhaman Alkitab. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kesaksian Tuhan Yesus tentang perjanjian baru. Ini kita cuma mempelajari sekilas saja dari Matius pasal 5 ini. Di dalam ayat 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di sini kita melihat ya, Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan, membatalkan, membuang kitab Taurat atau kitab perjanjian lama. Bukan. Tapi dikatakan menggenapinya. Apa artinya? Di sini, menggenapinya. Jadi kita melihat yang pertama, Tuhan Yesus bukan meniadakan perjanjian lama. Bukan menolak perjanjian lama. Bukan membatalkan perjanjian lama. Tapi dikatakan menggenapinya. Nah, menggenapinya ini memiliki 3 arti di sini. Yang pertama itu adalah kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus itu menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama. Jadi apa yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus menggenapinya. Nabi Musa mengatakan akan ada nabi yang muncul di kemudian hari. Nabi yang lebih besar dari dia. Digenapi. Kita melihat adanya konsep keimamatan. Tapi keimamatan perjanjian lama itu manusia yang menjabat. Manusia yang berdosa. Tetapi imam besar yang datang yaitu Yesus Kristus. Dialah imam besar yang sesungguhnya. Jadi semuanya kehidupan pelayanan Tuhan Yesus itu menggenapi apa yang sudah dijanjikan di perjanjian lama. Yang kedua artinya Tuhan Yesus menggenapi itu, dia menaati hukum perjanjian lama dengan sempurna. Dia menaati sejak masa kanak-kanaknya. Dia tunduk di bawah hukum Taurat. Dia memenuhi hukum Taurat. Dia disunat pada hari ke-8. Lalu di sepanjang hidupnya, di sepanjang pelayanannya, dia menggenapi hukum Taurat. Semuanya digenapi oleh Tuhan. Bahkan sampai dia digantung di kayu salib, dia juga menggenapi apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Salah satu contohnya, aku haus. Itu adalah untuk menggenapi perjanjian lama. Yang ketiga, arti Tuhan Yesus menggenapi perjanjian lama itu, yaitu dialah yang menafsirkan perjanjian lama dengan benar, dengan tepat. Ya,
Dia menafsirkan perjanjian lama itu dengan benar dan tepat. Jika kita melihat Matius pasal 5 ini, Tuhan Yesus menghadapi para pemimpin Yahudi yang sudah menyelewengkan pengajaran perjanjian lama pada masa itu. Mereka menambah dengan beragam peraturan, ada 600 kurang lebih yang dipakai sebagai tambahan peraturan-peraturan bagi orang Yahudi pada masa itu. Makna Sabat diberi pengertian-pengertian tambahan dari manusia, bukan apa yang dimaksud oleh Alkitab. Jadi kita melihat Tuhan Yesus akhirnya memberikan pengertian makna dari perjanjian lama itu dengan benar, dengan tepat. Tuhan Yesus sampaikan kepada para pemimpin Yahudi secara khusus. Misalnya, dosa membunuh bukan cuma membunuh secara lahiriah, tapi ketika seseorang membenci, dendam, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, itu sama dengan membunuh. Demikian juga dosa perzinahan bukan hanya terjadi secara fisik, tetapi ketika seseorang berzina di dalam pikirannya, menikmati perzinahan di dalam pikirannya, itu sama dengan dosa perzinahan. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi perjanjian lama. Lalu kita melihat Tuhan Yesus, dia menggenapi perjanjian lama, sekaligus Tuhan Yesus itu adalah dia menaati perjanjian lama sepenuh-penuhnya. Ya. Jadi kita melihat Tuhan Yesus itu menaati perjanjian lama dengan sepenuhnya. Tuhan Yesus mengakui Alkitab itu firman Allah, sejarahnya semuanya itu betul-betul real, ya. Adam dan Hawa, peristiwa Sodom dan Gomora, riwayat Yunus, Tuhan Yesus terima itu sebagai faktual, sejarah. Berbeda dengan pandangan kaum liberal yang mengatakan itu dongeng, mitos. Bukan. Tuhan Yesus mengakui itu semuanya sejarah, dan Tuhan Yesus menempatkan dirinya di bawah otoritas Alkitab. Dia menaati bahkan apa yang tertulis bahwa Mesias harus ditangkap, dianiaya, lalu disalibkan. Tuhan Yesus menyampaikan itu kepada para muridnya beberapa kali, dan itu dia genapi, dia taati. Sekalipun secara manusiawi nampak berat, tetapi firman Allah harus digenapi. Firman Allah ditaati. Jadi Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ini, dia menyatakan bahwa ketaatan terhadap Taurat itu sangat penting, ya. Jangan mengabaikannya, melainkan harus melakukannya. Ya, dikatakan, siapa yang meniadakan salah satu perintah, dia menduduki tempat paling rendah. Matius 5 ayat 19. Ya. Jadi kita melihat siapa yang melakukan dan mengajarkan menduduki tempat yang tinggi. Matius 5 19. Jadi Tuhan Yesus memberi contoh, dia taat kepada perjanjian lama. Dan dia mendorong supaya kita juga menaati perjanjian lama. Di sini sering terjadi kesalahpahaman di kalangan orang Kristen. Menganggap kedatangan Yesus zaman anugerah. Kita bukan lagi zaman Taurat. Taurat itu sudah berlalu. Kita masuk zaman anugerah. Dengan kedatangan Yesus mati dan bangkit. Jangan taati lagi Taurat. Tinggalkan Taurat. Jangan hidup dalam hukum. Kita hidup dalam anugerah. Nah, ini merupakan
pemikiran yang salah. Tidak memahami apa isi dari Taurat atau Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu sering diistilahkan kitab Taurat, atau Perjanjian Lama itu dikategorikan dua, Taurat dan kitab nabi-nabi, atau dikategorikan tiga, Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan seperti Mazmur, Amsal, dan seterusnya. Nah, di sini sering terjadi kesalahpahaman. Dianggap Perjanjian Lama, Taurat sudah berlalu. Kita hidup zaman anugerah. Jadi abaikan, buang, tinggalkan Taurat. Ini salah karena apa? Kita harus memahami bahwa kitab Perjanjian Lama dibagi menjadi tiga kategori. Ya, yang pertama ada hukum seremonial atau upacara yang mengatur peribadahan, kurban, sistem imam, ada hari-hari raya, ada ritual-ritual. Semuanya itu memang sudah digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, dialah imam besar, dialah juga korban, dialah yang sudah mencurahkan darahnya. Semuanya digenapi. Ini adalah hukum seremonial. Sehingga kita tidak melaksanakan lagi hukum seremonial itu. Yang kedua, ada yang namanya hukum sipil, khususnya bagi bangsa Israel. Contohnya itu adalah ajaran tentang berbuat adil terhadap sesama, ya, tentang hak kepemilikan, tentang hukum ganti rugi, tentang hukum pidana. Ini memang khusus bagi Israel. Perjanjian Lama di masa lampau sudah berlalu. Namun kita harus ingat, hukum sipil ini pun sebenarnya prinsipnya ini masih bisa berlaku, masih berlaku untuk kita masa kini. Contohnya itu adalah hidup adil. Kita tidak boleh merugikan sesama. Ya, kita tidak boleh mengambil keuntungan dari sesama lalu menindas dia atau merugikan. Ya, ini hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini prinsip berlaku adil sebenarnya. Bukan soal membalas dendam. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah prinsip keadilan. Nah, kategori ketiga dari kitab Perjanjian Lama itu adalah hukum moral. Nah, kategori ketiga ini tidak pernah dibatalkan. Ini berlaku selama-lamanya. Ya. Isi dari hukum moral ini kita lihat ringkasannya itu dalam 10 perintah Tuhan. 4 yang pertama relasi kita dengan Tuhan. Lalu bagian selanjutnya itu adalah relasi kita dengan sesama. Ini berlaku selama-lamanya. Jangan ada ilah lain, jangan membuat patung. Lalu hukum tentang sesama, hormatilah ayah ibumu. Ya, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Itu adalah hukum moral yang berlaku selama-lamanya, termasuk di zaman anugerah ini. Di zaman Tuhan Yesus sudah datang menebus umatnya. Bukan berarti umat Tuhan, gereja Tuhan, membuang hukum moral ini. Tidak. Justru menurut kitab Roma pasal 6, pasal 7, pasal 8, kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk terus belajar menaati hukum moral ini. Menyenangkan hati Tuhan. Ini namanya meniru kehidupan Tuhan Yesus. Ini namanya hidup menyerupai Tuhan Yesus.
Jadi Roh Kudus memimpin kita supaya kita menaati firman Tuhan untuk menyukakan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang slide berikutnya. Jadi kita sudah melihat bahwa kita menerima Alkitab firman Allah karena kesaksian keberadaan Allah. Karena kesaksian Tuhan Yesus. Dan sebagai bagian ketiga, karena kesaksian dari Allah Roh Kudus. Ya, kesaksian dari Allah Roh Kudus ini bisa kita lihat di dalam kitab 1 Korintus. Ya, 1 Korintus pasal yang kedua khususnya, ya. Jadi 1 Korintus pasal yang kedua itu jelas sekali dinyatakan tentang pekerjaan Allah Roh Kudus. Dimulai surat Paulus kepada jemaat Korintus ini dalam pasal 1. Pendahuluannya Paulus mengatakan ada dua macam manusia, kategori manusia pada zaman itu, ya, yaitu kaum Yunani, kaum Yahudi. Nah, kaum Yunani itu mereka menganggap bahwa Injil itu suatu kebodohan. Orang Yahudi juga menolak Injil. Nah, kebodohan bagi orang Yunani karena mereka mengagungkan para dewa, tokoh-tokoh yang mereka puja-puji. Tetapi Yesus Kristus mati di kayu salib. Ini satu kehinaan. Maka orang Yunani menganggap ini kebodohan. Mereka mengagungkan filsafat, kehebatan manusia, kecerdasan manusia, keagungan manusia. Di dalam diri Yesus ada kehinaan. Maka mereka menolak. Nah, kelompok kedua itu adalah kaum Yahudi. Khususnya para pemimpin Yahudi masa itu. Mereka juga menolak Injil karena apa? Mereka mengharapkan mujizat. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah memberi mujizat-mujizat yang berlimpah. Tapi kalau kita baca, pelajari kisah dalam kitab Injil, mereka minta yang lebih, yang lebih, yang lebih lagi menurut keinginan mereka. Mereka minta mujizat-mujizat yang spektakuler, yang langsung dari langit, dan seterusnya. Dua kelompok ini, baik kaum Yunani maupun kaum Yahudi, menolak Injil. Tetapi Rasul Paulus di dalam pasal yang kedua, 1 Korintus pasal 2, mengatakan dia memberitakan Injil itu dengan kuasa Roh Kudus. Sekalipun bagi kaum Yunani itu adalah kebodohan. Bagi kaum Yahudi juga Injil ditolak karena mereka mencari mujizat menurut kehendak mereka. Nah, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 menegaskan dia memberitakan Injil firman Allah dengan kuasa Roh Kudus. Dan Injil itu adalah diwahyukan oleh Allah. Atau dengan kata lain, Alkitab itu diwahyukan oleh Roh Kudus. Ya. Nah, dari uraian Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 ini, kita melihat Roh Kudus yang menyatakan, Roh Kudus yang mewahyukan berita Injil dan kitab suci. Apa alasannya? Yang pertama, Roh Kudus tahu isi hati Tuhan. Nah, Roh Kudus tahu isi hati Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa yang tahu tentang diri kita?
diri saya dan Anda. Tentu kita masing-masing. Begitu juga siapa yang tahu diri Allah? Hanya Allah sendiri. Karena itu di dalam ayat ini dikatakan Roh Kudus, dialah yang tahu hal-hal tersembunyi dalam diri Allah dan dia menyatakannya. Karena Roh Kudus pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Maka kita percaya berita Injil. Kita percaya Alkitab firman Allah. Karena Roh Kudus yang menuntun penulisannya. Roh Kudus tahu isi hati Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus bukan cuma tahu, ayat 10 ini mengatakan, dia menyatakannya. Menyatakannya apa? Berita Injil itu akhirnya ditulis. Roh Kudus yang memimpin penulisannya. Lalu Roh Kudus juga yang memberi keyakinan di dalam hati seseorang. 1 Korintus 2 ayat 1. Dengan jelas Rasul Paulus dia tidak mau menyampaikan Injil dengan kata-kata indah kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup memberi keyakinan dalam hati manusia tentang Yesus dan juga tentang Alkitab sebagai firman Allah. Jadi kita melihat kesaksian dari Roh Kudus ini bahwa Roh Kuduslah yang mewahyukan Injil. Roh Kuduslah yang mewahyukan firman Allah. Roh Kuduslah yang mewahyukan Alkitab. Ini merupakan dasar kita menerima Alkitab sebagai firman Allah. Lalu kesaksian Roh Kudus ini bukan hanya Roh Kudus yang tahu isi hati Tuhan, Roh Kudus yang menyatakan isi hati Tuhan, Roh Kudus yang memberi keyakinan akan firman Allah, tetapi Roh Kudus juga yang melahirbarukan orang berdosa. Jadi manusia berdosa, Alkitab katakan, sudah rusak total. Itu tercatat dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dikatakan mati secara rohani. Berarti terpisah dari Allah. Karena apa? Dosa. Dan manusia berdosa itu sudah tersesat mengikuti jalan dunia. Pemikiran-pemikiran, perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan. Siapa di balik semuanya ini? Yaitu iblis dan kuasa kegelapan. Itu yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Akhir dari nasib manusia berdosa berada di bawah penghukuman Tuhan. Karena itu dapatkah manusia berdosa bisa kembali kepada Tuhan? Tidak. Manusia berdosa bisa kembali pada Tuhan kalau Roh Kudus menghidupkan jiwanya. Ini seperti yang dikatakan Nabi Yehezkiel, tulang-tulang yang mati itu oleh Roh Allah baru bisa dihidupkan. Ini adalah konsep kelahiran baru. Manusia berdosa dengan usahanya, pemikirannya, daya upayanya, tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Allah. Tidak mungkin sadar dosanya. Tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus Kristus. Maka Roh Kuduslah yang diutus bekerja untuk melahirbarukan manusia berdosa. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3. Ya, bahwa Roh Kudus yang bisa membawa manusia kembali pada Tuhan, membawa manusia masuk ke dalam kerajaan Allah. Roh Kudus juga yang memberi keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi
karya Roh Kudus itu sangat penting. Yang pertama, melahirbarukan kita orang berdosa, agar kita sadar dosa, bertobat, dan kita diberi iman untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi karya Roh Kudus juga memberi kesaksian, keyakinan bahwa Injil, firman Allah adalah benar sebagai dari Allah. Maka kita menerima Alkitab sebagai firman Allah. Sebagai bagian penutup, silakan slide. Ya, silakan slide. Ya. Jadi Roh Kudus memberi keyakinan bahwa Alkitab firman Allah. Sebagai penutup, Alkitab adalah firman Allah. Karena kesempurnaan Allah menyaksikannya. Karena Tuhan Yesus menyaksikannya. Karena Roh Kudus menyaksikannya. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya. Sudahkah Anda menempatkan diri di bawah otoritas Alkitab? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh menyelesaikan sesi kedua dari doktrin Alkitab atau bibliologi. Terima kasih Alkitab dikaruniakan kepada kami dan kami diyakinkan oleh kesaksian keberadaan Allah, keberadaan Tuhan Yesus, kesaksian Tuhan Yesus, dan juga kesaksian Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk keselamatan dan terima kasih juga untuk Alkitab yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bimbing kami untuk taat kepada Tuhan Yesus. Bimbing kami untuk taat kepada firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.